Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sela Febriani with NPM 2341103. In this video, I will explain the company's vision and mission in strategic management. Dalam konteks manajemen strategik, visi dan misi perusahaan memiliki peran yang sangat fundamental. Manajemen strategik sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan serta mengimplementasikan strategi yang akan menentukan keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Melalui proses manajemen strategik, perusahaan ini berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal supaya dapat mampu mempertahankan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Proses ini mencakup 3 tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Pada tahap awal perumusan strategi inilah visi dan misi perusahaan menjadi dasar utama yang mengarahkan seluruh proses perencanaan strategi. Baik, di sini penjelasan mengenai visi, yaitu di mana visi perusahaan ini merupakan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Visi berfungsi sebagai arah jangka panjang yang menuntun seluruh anggota organisasi untuk bekerja menuju satu tujuan bersama. Dengan adanya visi yang jelas ini, perusahaan memiliki panduan yang kuat dalam menetapkan strategi dan kebijakan yang konsisten tentunya terhadap arah yang diinginkan. Visi ini bukan hanya sekedar kalimat motivasional, tetapi merupakan pernyataan aspiratif yang mencerminkan impian dan tentunya harapan perusahaan di masa yang mendatang. Visi yang baik harus bersifat futuristik, realistis, menantang, singkat, dan tentunya mudah diingat. Nah, sebagai contohnya ini visi dari Google, yaitu to provide access to the world information in one click, menunjukkan keinginan perusahaan untuk menjadi penyedia utama informasi global yang cepat dan mudah diakses. Sementara contoh lainnya yaitu Toyota memiliki visi to be the most respected and successful enterprise, delighting customers with a wide range of products and solutions, yang menggambarkan orientasi mereka untuk menjadi perusahaan otomotif yang dihormati dan memuaskan pelanggan di seluruh dunia. Dari contoh yang tadi dapat disimpulkan bahwa visi yang kuat ini mampu menginspirasi karyawan, menarik kepercayaan stakeholder, dan menjadi dasar pembentukan budaya organisasi. Nah, selanjutnya ini ada misi perusahaan, di mana sementara itu misi perusahaan menjelaskan alasan keberadaan organisasi ini apa, mengapa perusahaan ini didirikan, apa yang dikerjakan, siapa yang dilayani, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuannya itu. Jika visi berbicara tentang kemana organisasi akan pergi, maka misi ini menjelaskan apa yang dilakukan perusahaan saat ini untuk sampai ke tujuannya itu. Misi berfungsi sebagai panduan operasional yang menegaskan identitas, ruang lingkup bisnis, serta nilai-nilai yang dianut nantinya di dalam perusahaan. Menurut Fred R. David 2017, misi yang efektif umumnya mencakup 8 unsur penting, yaitu pelanggan yang dilayani, produk atau jasa yang ditawarkan, pasar yang menjadi target, teknologi yang digunakan, kepedulian terhadap pertumbuhan, falsafah perusahaan, citra publik yang ingin dibangun, serta kepedulian terhadap karyawan. Melalui komponen-komponen tersebut, misi ini membantu seluruh elemen organisasi memahami apa yang harus dilakukan untuk mendukung visi perusahaan tersebut. Nah, di sini contoh dari misi yang terkenal adalah milik Google juga, yaitu to organize the world information and make it universally accessibility and useful. Pernyataan tersebut menjelaskan secara jelas apa yang dilakukan perusahaan, yaitu mengorganisir informasi dunia dan dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, apa sih hubungan dari visi dan misi dengan strategi perusahaan? Jadi, visi dan misi ini memiliki hubungan yang tentunya sangat erat ya, dan saling melengkapi. Dalam keseluruhan proses manajemen strategi, visi memberikan arah jangka panjang tentang masa depan yang ingin dicapai, sementara misi menjelaskan bagaimana organisasi akan beroperasi untuk mencapai arah tersebut. Dari visi dan misi inilah, perusahaan kemudian akan menetapkan tujuan strategik,
atau strategic goals yang bersifat lebih konkret seperti peningkatan pangsa pasar, inovasi produk, atau ekspansi ke wilayah tertentu. Tujuan-tujuan tersebut ini kemudian dijabarkan lagi ke dalam strategi dan kebijakan operasional yang lebih spesifik di tingkat manajerial. Tanpa visi dan misi yang jelas, strategi perusahaan tentunya akan kehilangan arah. Organisasi dapat menjadi reaktif terhadap perubahan lingkungan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, ketika visi dan misi ini tersusun dengan baik, maka setiap aktivitas organisasi ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akan selalu mengacu pada arah dan tujuan yang sama. Hal ini juga memperkuat komitmen karyawan serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. I will end the explanation of the material regarding the company's vision and mission in strategic management. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.